Konflik yang bergejolak antara Iran dan Israel, baik yang bersifat terbuka maupun perang bayangan, selalu menjadi momok bagi pasar minyak global. Mengingat peran sentral Timur Tengah sebagai lumbung energi dunia, setiap eskalasi di wilayah ini secara langsung menimbulkan kekhawatiran akan gangguan pasokan yang hampir pasti memicu lonjakan harga minyak dan memicu gelombang kejut ke seluruh ekonomi dunia. Mengapa Timur Tengah begitu penting bagi pasar minyak? Timur Tengah adalah jantung produksi dan distribusi minyak global. Kawasan ini menyumbang sekitar 34% dari produksi minyak dunia dan 18% dari produksi gas alam. Negara-negara besar penghasil minyak seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan tentu saja Iran berlokasi di sini. Lebih dari sekadar produksi, wilayah ini juga memiliki jalur pelayaran vital yang dikenal sebagai titik cekik atau choke points yang krusial untuk transportasi minyak dan gas. Yang paling terkenal adalah Selat Hormuz yang terletak di antara Iran dan Oman. Sekitar 20% hingga 30% kebutuhan minyak harian dunia melewati selat sempit ini. Setiap ancaman atau gangguan terhadap Selat Hormuz akan memiliki dampak besar yang terasa di seluruh dunia. Mekanisme lonjakan harga minyak akibat konflik. Ketika ketegangan antara Iran dan Israel meningkat, harga minyak cenderung bereaksi dengan cepat karena beberapa alasan. Ancaman gangguan pasokan langsung. Konflik dapat menyebabkan kerusakan langsung pada fasilitas produksi minyak atau infrastruktur ekspor, seperti pelabuhan atau pipa, di Iran atau negara-negara tetangga yang terlibat. Meskipun Iran sendiri merupakan pengekspor minyak yang lebih kecil dibandingkan puncak produksinya akibat sanksi, gangguan terhadap produksinya tetap signifikan. Resiko penutupan Selat Hormuz. Ancaman terbesar adalah potensi Iran menutup atau mengganggu Selat Hormuz sebagai respons terhadap agresi. Jika ini terjadi, sebagian besar ekspor minyak dari Timur Tengah, termasuk dari negara-negara non-konflik seperti Arab Saudi, akan terhenti atau sangat terhambat, menyebabkan kelangkaan pasokan global yang parah. Beberapa analis memprediksi harga minyak bisa melonjak hingga 120 hingga 130 dolar per barel jika Selat Hormuz ditutup sepenuhnya. Serangan balasan dan eskalasi. Setiap serangan dari satu pihak memicu kekhawatiran akan serangan balasan dari pihak lain. Siklus eskalasi ini menjaga pasar dalam keadaan tegang, mencegah harga minyak stabil atau turun. Dampak pada ekonomi dunia. Lonjakan harga minyak, terutama jika berkelanjutan, memiliki efek riak yang merusak pada ekonomi global. Inflasi. Ini adalah dampak paling langsung dan paling ditakuti. Minyak adalah bahan baku utama untuk transportasi, manufaktur, dan banyak industri lainnya. Kenaikan biaya produksi, perusahaan menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk mengangkut bahan baku dan produk jadi. Energi yang lebih mahal juga meningkatkan biaya operasional pabrik. Harga barang konsumen naik. Biaya produksi yang lebih tinggi pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih mahal. Ini berarti inflasi yang lebih tinggi, yang mengurangi daya beli masyarakat. Dampak pada BBM domestik. Negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia akan melihat peningkatan harga bahan bakar minyak domestik yang membebani rumah tangga dan sektor transportasi. Jika pemerintah mencoba menahan harga BBM dengan subsidi, beban fiskal akan meningkat drastis. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, stagflasi. Inflasi yang tinggi akibat harga minyak mahal seringkali dibarengi dengan perlambatan ekonomi, sebuah kondisi yang disebut stagflasi, yaitu stagnasi plus inflasi. Penurunan daya beli. Konsumen memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa lain karena sebagian besar pendapatan mereka habis untuk energi dan kebutuhan pokok yang mahal. Ini mengurangi permintaan agregat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan kepercayaan bisnis dan investasi. Perusahaan menjadi enggan berinvestasi atau berekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi dan biaya operasional yang meningkat. Kebijakan moneter yang sulit. Bank sentral dihadapkan pada dilema. Untuk melawan inflasi, mereka mungkin perlu menaikkan suku bunga. Tetapi langkah ini dapat lebih lanjut menekan pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat. Ini dapat menunda harapan pelonggaran moneter yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pemulihan. Gangguan rantai pasokan global.
Selain biaya transportasi, konflik di Timur Tengah juga dapat menyebabkan gangguan fisik pada rantai pasok. Rute pelayaran. Meskipun Selat Hormuz mungkin tidak ditutup total, resiko yang meningkat dapat menyebabkan perusahaan pelayaran mencari rute alternatif yang lebih panjang. Misalnya, memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang menambah waktu dan biaya. Premi asuransi. Biaya asuransi untuk kapal yang berlayar di wilayah beresiko akan melonjak, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pengiriman barang. Kekurangan barang. Gangguan pada rantai pasok dapat menyebabkan kekurangan barang tertentu di pasar global, yang semakin memperburuk inflasi dan membatasi pilihan konsumen. Dampak regional dan nasional. Negara pengimpor minyak. Negara-negara di Asia seperti India, Jepang, dan Korea Selatan yang sangat bergantung pada impor minyak akan menjadi yang paling rentan terhadap guncangan harga. Mereka menghadapi tekanan mata uang dan resiko inflasi yang signifikan. Eropa yang telah beralih dari gas Rusia ke LNG, liquefied natural gas, dari Teluk, akan sangat terpukul jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, berpotensi mendorong ekonomi mereka yang sudah lesu ke dalam resesi. Amerika Serikat, meskipun AS adalah produsen minyak terbesar, lonjakan harga minyak global tetap akan mempengaruhi harga bensin di dalam negeri, menekan daya beli konsumen, dan memicu kekhawatiran inflasi. Skenario dan prediksi. Para analis ekonomi dan energi telah menyusun beberapa skenario jika konflik Iran-Israel memburuk. Skenario mild atau sanksi lebih keras. Jika konflik tetap terkendali namun Barat memperketat sanksi terhadap Iran, produksi minyak Iran bisa turun sekitar 1% dari pasokan global. Harga Brent kemungkinan akan bertahan di sekitar $75 per barel, membuat inflasi global sedikit lebih tinggi. Skenario moderat. Serangan balasan terus berlanjut dan ekspor minyak Iran terhenti sepenuhnya. Pasokan minyak global bisa berkurang hingga 4%. Harga Brent bisa mencapai sekitar $90 per barel atau lebih tinggi. Ini akan memukul pertumbuhan global dan menunda pemotongan suku bunga oleh bank sentral. Skenario paling parah, penutupan Selat Hormuz. Ini adalah skenario kiamat ekonomi. Penutupan Selat Hormuz akan mengurangi sepertiga dari minyak yang diperdagangkan lewat laut. Harga Brent bisa melonjak hingga $130 per barel atau bahkan lebih. Inflasi bisa mencapai level yang sangat tinggi di negara-negara besar, memicu krisis biaya hidup dan potensi resesi global yang parah bahkan depresi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, bahkan mengakui bahwa harga minyak global yang bergejolak akibat konflik ini sulit diprediksi dan berharap perang segera berakhir agar harga bisa stabil. Asumsi harga minyak dalam APBN Indonesia yang berada di kisaran $82 per barel bisa saja terlampaui jika eskalasi terus terjadi. Singkatnya, konflik Iran-Israel bukan hanya masalah geopolitik, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi global. Fluktuasi harga minyak adalah indikator utama ketegangan ini, dan dampaknya dapat meluas jauh melampaui wilayah konflik, mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan miliaran orang di seluruh dunia.